Ya, beberapa tantangan-tantangan atau gangguan-gangguan ketika sudah mau nikah, khususnya dalam kondisi ijab kabul itu yang pertama biasanya adalah bujukan dari teman. Bujukan dari teman itu kayak gimana misalnya? Bujukan dari teman itu seolah-olah teman ini kayak ngasih info ke kamu, sebaiknya kamu jangan nikah sama itu deh. Kayaknya itu gini, misalnya seperti itu. Atau tiba-tiba teman kamu itu ngasih pandangan pasangan yang lain, kayaknya kamu cocoknya sama itu loh, itu tuh masih single dan dia lah sekarang lagi nyari pasangan, lagi nyari jodoh, kayaknya daripada kamu sama si B, mending sama si A, misalnya seperti itu. Padahal ternyata teman kamu punya misi untuk ngambil gebetanmu gitu ya, kita tidak pernah tahu seperti itu. Kadang-kadang bujukan teman seperti itu yang membuat ciut nyali. Aduh, saya sudah siap nikah atau belum ya? Teman saya kok bisa bilang sama saya, hati-hati loh, kamu nikah itu sudah siap atau belum, dan lain sebagainya. Sehingga karena bujukan-bujukan dari teman itu kemudian membuat seseorang itu jadi ragu untuk melanjutkan pernikahannya. Jadi ragu untuk ke jenjang pernikahan gitu ya. Yang kedua, terkadang gitu ya, orang kalau sudah mau nikah, lagi nunggu proses ijab kabul gitu ya, entah kenapa setan itu benar-benar nggak terima gitu loh. Setan nggak terima kalau sampai dua insan manusia ini menikah. Makanya setan berusaha merayu, berusaha membujuki gitu ya, agar dua orang ini nggak jadi nikah. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan keburukan calon pasangannya. Jadi calon pasangannya ini tiba-tiba kayak ditampakkan keburukan-keburukannya apa, kekurangan-kekurangannya apa gitu loh ya. Sehingga kemudian misalnya si laki-laki gitu ya, si laki-laki ini pengen menikahi seorang perempuan. Tiba-tiba si laki-laki ini kayak ditunjukkan gitu loh. Ini loh, calon temanten kamu, calon istri kamu itu punya kelemahan gini. Tiba-tiba diperlihatkan masa lalunya yang seperti ini. Atau bisa jadi seorang wanita ketika menikahi seorang laki-laki atau dinikahi seorang laki-laki, tiba-tiba dia kayak diperlihatkan keburukannya si laki-laki ini. Dia dulu masa lalunya kayak gini loh. Dia punya kekurangan kejelekan seperti ini loh. Masa iya kamu mau menikah sama dia gitu ya? Nah, ini namanya godaan setan gitu loh. Makanya saya selalu mewanti-wanti kepada calon temanten sambil nunggu waktu ijab kabul gitu ya. Jangan sampai kamu di situ sering kontak-kontakan. Ya, sering kontak-kontakan jangan sampai. Kalau memang tidak perlu untuk mengontak ya, menghubungi, mem-WA, menelpon dan lain sebagainya calon pasanganmu gitu ya, calon suamimu atau calon istrimu, lebih baik tidak usah. Kalau memang ada hal yang perlu dibicarakan, mungkin bisa lewat keluarga juga bisa gitu ya, lewat orang tua bisa atau pihak ketiga bisa. Tapi jangan sampai terlalu intens komunikasinya. Kadang-kadang di situ nanti setan masuk. Kemudian tiba-tiba saat komunikasi itu belum apa-apa sudah timbul percecokan, tiba-tiba kayak semacam dibuka tabiat aslinya, kayak semacam kayak seolah-olah tiba-tiba nanti muncul ketahuan kekurangannya apa saja. Padahal setiap manusia itu punya kekurangan, setiap manusia itu punya kelemahan, dan dua insan ini ketika menikah tujuannya adalah untuk saling melengkapi gitu loh, melengkapi kekurangannya, menutupi kekurangannya, kan seperti itu gitu ya. Jadi harus hati-hati seperti ini. Nah, yang ketiga, entah kenapa tiba-tiba hati itu dibikin ragu-ragu. Tantangannya biasanya seperti itu, hati ini kayak ragu-ragu, aku menikah sama dia ini kok aku jadi ragu-ragu ya, misalnya seperti itu. Aku ragu-ragu ini kayaknya mau nikah sekarang ini kayaknya aku belum siap dan lain sebagainya. Itu bujukan-bujukan dari setan biasanya seperti itu. Nah, ini yang keempat yang biasanya banyak dialami gitu ya. Yang keempat ini biasanya banyak dialami, yaitu apa? Tiba-tiba masa lalu itu mendekat alias mantan tiba-tiba merapat gitu loh. Yang tadinya dia ngelamar si A ini nolak, si A ini nggak mau. Begitu dia mau menikah dengan si B, entah kenapa tiba-tiba si A ini merapat. Aku mau sekarang sama kamu gitu. Ternyata kamu baik dan lain sebagainya. Nah, ini godaan ini kadang-kadang terus bimbang. Aduh, gimana ya? Padahal aku sudah siap nikah sama si B. Sudah tinggal nunggu tanggalnya aja. Besok sudah ijab kabul. Tapi kenapa malam sebelum ijab kabul kok tiba-tiba ini si mantan dateng kan gitu ya. Itulah godaannya gitu. Jadi hati-hati. Biasanya 4 hal ini godaannya. Yang pertama biasanya bujukan dari temen. Makanya kadang-kadang orang Jawa itu ada istilah pingitan gitu ya. Dipingit itu memang biar kadang-kadang tujuannya baik ya. Biar memang tidak tercampuri gitu ya, atau terkena, kalau bahasa sekarang itu ya, berita-berita hoax kayak gitu ya, atau mungkin ya bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dari luar sana, makanya dipingit gitu. Memang budaya Jawa itu ya selalu ada filosofinya gitu ya, selalu ada filosofinya. Yang kedua,
oleh setan, ini bisa jadi akan ditunjukkan keburukan pasangannya, calon pasangannya, ditunjukkan keburukannya, ditunjukkan masa lalunya. Terus gimana? Berarti ini bukankah berkah? Kalau kita sebelum nikah sudah ditunjukkan kekurangannya, tentang masa lalunya, dan lain sebagainya. Bisa jadi berkah, bisa jadi musibah gitu loh. Musibah dalam arti apa gitu loh? Musibah dalam arti itu sebenarnya masa lalu, setiap orang itu punya masa lalu kok. Anda punya masa lalu, orang lain punya masa lalu. Dan masa lalu seseorang itu belum tentu sama dengan masa yang sekarang, apalagi masa depannya gitu loh ya. Mungkin masa lalunya dia buruk, tapi sekarang dia telah berubah. Ada orang yang masa lalunya itu baik, tapi sekarang dia jadi buruk gitu loh. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya gara-gara masa lalunya. Bisa jadi berkah karena apa? Oh, ternyata saya baru tahu kalau dia itu ternyata misalnya, dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, misalnya seperti itu ya. Oh, misalnya dia itu ternyata sukanya minum-minuman keras. Oh, saya baru tahu ternyata. Oke, berarti itu adalah suatu berkah. Tapi kalau musibah itu tadi, bujukan dari setan, seolah-olah ditampakkan keburukan-keburukannya, Anda sendiri sampai lupa bahwa Anda juga punya keburukan atau kekurangan. Yang ketiga, hati Anda dibikin ragu-ragu. Ya. Yang keempat, tiba-tiba mantan merapat. Nah, jadi 4 hal ini harus diwaspadai betul gitu ya.